Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiola Putri Muala dengan NPM 241101100. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu peristiwa besar yang mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Lewat video ini, kita akan melihat bagaimana pandemi ini mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, dunia, dan juga perilaku bisnis masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai sektor ekonomi langsung terpukul. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat aktivitas bisnis, transportasi, dan perdagangan menurun drastis. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 turun hingga minus 2,07%. Hingga menjadi kontraksi pertama sejak krisis moneter tahun 1998. Sektor yang paling terdampak adalah transportasi dan pergudangan yang anjlok hingga minus 15,04%, serta akomodasi dan makan minuman yang turun hingga minus 10,22%. Dampak pandemi juga terasa pada lapangan kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 naik hingga 7,07% atau sekitar 9,77 juta orang. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena penurunan permintaan dan pembatasan operasional. Sementara itu, sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat. Menurut survei Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 80% UMKM mengalami penurunan pendapatan dan sekitar 50% diantaranya kesulitan bahan baku serta arus kas. Namun di sisi lain, krisis juga mendorong perubahan besar dalam cara berbisnis. Pandemi membuat banyak pelaku usaha beralih ke sistem dunia digital, yaitu e-commerce, sistem pembayaran non-tunai hingga pelayanan pesan antar meningkat tajam. Bank Indonesia mencatat pada tahun 2021 transaksi digital banking tumbuh sekitar 45,64% dengan total nilai mencapai 40.000 triliun rupiah. Selain itu, transaksi menggunakan QRIS juga melonjak lebih dari 600% dibanding tahun sebelumnya. Data dari Google dan Temasek tahun 2022 juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Bagi sebagian pelaku usaha, ini menjadi momentum untuk beradaptasi, mengoptimalkan media sosial, membuka toko online, dan memanfaatkan platform digital marketing agar bisa tetap bertahan. Contohnya, banyak UMKM makanan yang awalnya hanya mengandalkan penjualan di warung, kini mulai menjual aplikasi seperti GoFood, ShopeeFood, dan Tokopedia. Dan adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi ialah meluncurkan berbagai program pemulihan. Salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional ataupun PEN dengan anggaran mencapai 695 triliun rupiah pada tahun 2020. Dana ini digunakan untuk bantuan sosial, subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, hingga insentif pajak bagi dunia usaha. Langkah-langkah ini cukup membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis kembali tumbuh perlahan. Lalu, memasuki kondisi pasca pandemik pada tahun 2022, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,31% dengan peningkatan signifikan di sektor perdagangan, industri, pengolahan, dan informasi komunikasi. Pandemi memang meninggalkan luka ekonomi, tapi juga membuka peluang baru terutama dalam digitalisasi bisnis, inovasi produk, dan kolaborasi antar pelaku usaha. Dari peristiwa COVID ini, kita bisa belajar bahwa krisis bisa menjadi momentum untuk kita berubah. Pandemi COVID-19 memang sempat melemahkan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan menekan banyak pelaku usaha. Tapi di sisi lain, ia mempercepat proses transformasi digital dan menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif, terutama perubahan zaman. Dengan kolaborasi antar pemerintah, perilaku usaha, dan masyarakat, ekonomi Indonesia terbukti mampu bangkit kembali dan bergerak menuju arah yang lebih tangguh. Dari peristiwa COVID ini, kita bisa belajar bahwa krisis bisa menjadi momentum untuk kita berubah. Pandemi COVID-19 memang sempat melemahkan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan menekan banyak pelaku usaha. Tapi di sisi lain, ia mempercepat proses transformasi digital dan menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif, terutama perubahan zaman. Dengan kolaborasi antar pemerintah, perilaku usaha, dan masyarakat, ekonomi Indonesia terbukti mampu bangkit kembali dan bergerak menuju arah yang lebih tangguh.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana pandemi COVID-19 membentuk kembali wajah ekonomi dan bisnis Indonesia. Sampai jumpa dan